Halo, selamat datang pada video kali ini. Kita akan membahas materi pengantar mikroekonomi yang ke-11 mengenai pasar monopoli. Jadi ini lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang sudah membahas mengenai struktur pasar, dan secara spesifik dibahas salah satu struktur pasar, yaitu pasar persaingan sempurna. Nah, ini jenis struktur pasar yang lain namanya pasar monopoli. Kita bahas apa karakteristiknya, apa keunggulan dan kelemahannya dibandingkan dengan struktur pasar lain. Lalu ada satu kasus spesifik mengenai natural monopoly atau pasar monopoli yang terbentuk secara alami. Ini berbeda dengan bentuk pasar monopoli yang lain. Kemudian setelah kita bahas mengenai natural monopoly, kita akan bermain kurva lagi untuk menentukan bagaimana pemain tunggal di dalam pasar monopoli itu memaksimalkan profitnya. Lalu kemudian kita akan bahas juga mengenai sebetulnya apa sih kerugian dari pasar monopoli, kenapa pasar monopoli itu biasanya cenderung dianggap sebagai sesuatu yang negatif di dalam ekonomi. Nah, ini dibuktikan dengan dalam bentuk welfare loss atau kesejahteraan yang hilang di dalam masyarakat akibat adanya struktur pasar monopoli tersebut. Kemudian sedikit kita bahas juga tentang bagaimana kebijakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terbentuknya pasar monopoli tersebut, atau setidaknya mengurangi dampak negatif dari adanya pasar monopoli. Langsung aja ya kita bahas. Pasar monopoli itu apa sih? Pasar monopoli itu adalah salah satu jenis struktur pasar yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pasar monopoli itu memiliki hambatan yang sangat tinggi untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Saking tingginya hambatan untuk masuk ke dalam pasar sehingga cuma ada satu penjual. Nah, si barrier to entry ini, hambatan untuk masuk ke pasar, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, itu bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama karena sunk cost atau biaya yang tenggelam atau biaya yang hangus ya. Artinya biaya investasi yang harus dibayarkan di awal yang ketika usahanya itu tutup tidak dapat kembali lagi. Nah, ketika suatu usaha itu memiliki sunk cost yang besar, artinya resiko usahanya kan juga besar, dan gak semua orang bisa menanggung resiko usaha tersebut, sehingga sedikit yang bisa masuk ke dalam pasar. Nah, di dalam pasar monopoli itu biasanya sunk cost-nya sangat besar, dan yang bisa menanggungnya itu cuma satu pemain. Atau bisa juga hambatannya itu dalam bentuk regulasi atau peraturan pemerintah. Jadi memang ada sektor-sektor tertentu yang membutuhkan izin khusus dari pemerintah untuk melakukan usahanya, dan itu sangat dibatasi oleh pemerintah sehingga cuma bisa dimasuki oleh satu pemain. Nah, karakter yang kedua, karena penjualnya itu tunggal sehingga dia memiliki kekuatan pasar yang sangat besar untuk menentukan harga, atau dengan kata lain, seller is price maker. Kebalikan dari pasar persaingan sempurna di mana jumlah penjualnya tidak terbatas, jumlah pembelinya tidak terbatas akibat barrier to entry-nya tidak ada. Akibatnya tidak ada yang memiliki market power atau kekuatan pasar, sehingga semuanya price taker. Mereka tidak bisa menentukan harga, mereka cuma bisa terima harga yang ditetapkan dari interaksi equilibrium pasar. Nah, di dalam pasar monopoli karena penjualnya cuma satu, berarti dia yang pegang kendali toh, dia yang menentukan berapa harga dari pasarnya. Karakter yang ketiga, goods-nya itu is not substitutable. Artinya barang dan jasa yang diperdagangkan di dalam pasar monopoli
itu tidak dapat digantikan oleh barang lain. Nah, karena barangnya tidak dapat digantikan oleh barang lain, itu yang menguatkan market power dari si penjual kan. Si pembeli tidak memiliki alternatif barang lain, tidak memiliki alternatif penjual lain, sehingga si penjual ini memiliki kekuatan pasar yang sangat besar. Nah, pasar monopoli ini memiliki keunggulan meskipun memang biasanya dianggap sebagai hal yang buruk ya. Tapi ada keunggulannya. Yang pertama, di dalam pasar monopoli itu memungkinkan yang namanya profit maximization. Karena penjual tunggal itu dapat menetapkan harga, dia dapat menetapkan harga di tingkat profit yang maksimal. Jadi berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana di dalam pasar persaingan sempurna ketika penjual itu menerima untung lebih dikit aja, itu kan bakal menarik penjual lain untuk berjualan kan, karena tidak ada hambatan untuk masuk. Ketika semakin banyak orang yang berjualan, itu semakin banyak barang yang ada di pasar, sehingga harganya kan turun. Ketika harganya turun, profitnya hilang sampai dia menjadi impas. Nah, berbeda dengan pasar monopoli, ketika si penjual itu menikmati untung, ya udah dia menikmati untung sendiri aja. Kenapa? Karena ada hambatan untuk masuk ke pasar kan. Gak ada orang lain yang bisa jualan barang tersebut, sehingga dia tetap bisa mempertahankan keuntungannya. Jadi kalau kamu mau kaya, itu jualannya jangan di pasar persaingan sempurna, tapi carilah pasar yang bisa kamu monopoli. Kemudian keunggulan yang kedua itu namanya economies of scale. Jadi di dalam pasar monopoli, karena satu perusahaan yang memproduksi, dia bisa tuh memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada untuk memproduksi dengan biaya semurah-murahnya. Jadi logikanya economies of scale tuh gini, kalau kamu bandingin nih antara pedagang besar dengan pedagang eceran, itu biasanya pedagang besar itu kan bisa jual harga dengan harga yang lebih murah gitu kan. Kenapa? Karena dia beli mesin yang lebih canggih, bisa produksi lebih banyak, sehingga harga rata-rata, biaya rata-rata per barangnya itu, per satu unitnya itu lebih murah dibandingkan dengan orang jualan dengan skala yang lebih kecil gitu. Nah, karena si penjual tunggal ini ya cuman sendirian, dia yang memenuhi kebutuhan semua permintaan dari satu pasar, sehingga dia bisa mencapai skala ekonomi yang efisien. Kemudian keunggulan yang ketiga itu inovasi. Jadi berbeda, kebalikannya dari pasar persaingan sempurna ya. Di pasar persaingan sempurna kan karena saking penjualnya itu harus menekan biaya produksi serendah mungkin, dia tidak punya anggaran untuk melakukan inovasi, makanya barangnya kan gitu-gitu aja. Di dalam pasar monopoli, justru penjualnya itu punya insentif untuk selalu berinovasi. Kenapa? Karena ketika ada orang lain yang bisa melakukan inovasi, misalnya dia ada orang lain yang bisa menciptakan barang yang dapat menggantikan barang yang dijual oleh si penjual tunggal ini, akibatnya si penjual tunggal ini akan kehilangan pelanggan dong. Dia akan kehilangan market powernya, kehilangan keuntungannya. Makanya dia akan selalu punya motivasi, punya insentif untuk bagaimana caranya berinovasi di dalam pasarnya. Nah, kelemahan pasar monopoli ini juga ada ya di balik keunggulan pasar monopoli. Kelemahan yang pertama itu customer exploitation. Jadi sangat memungkinkan karena produsen ini memiliki kekuatan pasar yang tidak terhingga, si pembelinya itu tidak memiliki alternatif, sangat memungkinkan itu produsen dapat menetapkan harga setinggi-tingginya dengan kualitas yang rendah. Artinya dia menjual barang yang sebetulnya jelek, tapi dia jual dengan harga tinggi karena pembeli tidak punya alternatif, tidak bisa membeli di penjual lain. Kelemahan yang kedua itu inefisiensi. Jadi meskipun si penjual tunggal ini punya economies of scale, punya skala ekonomi untuk memproduksi dengan efisien, dia memiliki insentif untuk mempertahankan
mempertahankan profit ya. Untuk mempertahankan profit ya, si penjual itu mungkin tidak akan memproduksi sejumlah kapasitasnya. Kenapa? Karena semakin banyak dia produksi, barangnya akan semakin banyak di pasar, sehingga tidak langka lagi, harganya turun kan. Nah, dia pengen tuh harganya tetap tinggi, makanya dia membatasi produksinya, sehingga sebetulnya dia tidak memproduksi secara efisien. Kelemahan yang ketiga, diskriminasi pasar. Diskriminasi harga atau price discrimination. Jadi ini memungkinkan di dalam suatu pasar yang sangat besar sehingga memiliki segmentasi. Artinya ada pembeli yang daya belinya tinggi, ada pembeli yang harga belinya sedang, ada pembeli yang harga belinya rendah. Nah, di dalam pasar monopoli itu salah satu sumber dari market powernya penjual adalah informasi kan. Si penjual tunggal ini memiliki informasi yang lebih besar dibandingkan dengan pembeli. Akibatnya informasinya tidak simetris. Karena informasinya tidak simetris, memungkinkan ketika si penjual itu menjual dengan harga yang tinggi kepada pembeli yang daya belinya tinggi, dan menjual dengan harga yang lebih rendah ke pembeli yang daya belinya juga lebih rendah, padahal barangnya itu sama. Itu yang namanya price discrimination. Nah, ini tentu saja merugikan bagi konsumen kan, karena mereka sebetulnya membeli barang yang sama tapi dengan harga yang berbeda tergantung dari daya belinya. Nah, sekarang kita bahas kasus khusus dari monopoli, itu namanya monopoli alami atau natural monopoly. Jadi ada barang dan jasa yang sebetulnya paling efisien kalau diproduksi hanya oleh satu penjual saja. Jadi konsep ini yang disebut sebagai natural monopoly atau monopoli alami. Artinya memang ada jenis barang tertentu yang paling efisien kalau penjualnya cuma satu gitu. Jadi memang monopolinya terbentuk secara alami. Ada beberapa syarat sebuah barang atau pasar itu bisa terbentuk monopoli secara alami. Yang pertama itu high sunk cost atau fixed cost. Jadi terjadi di industri yang membutuhkan infrastruktur masif untuk distribusi barangnya. Artinya fixed cost-nya, biaya tetapnya, sunk cost-nya itu sangat besar di awal. Contohnya misalnya listrik gitu ya. Untuk mendistribusi listrik kan butuh infrastruktur yang sangat banyak, besar, mahal. Dari mulai di fasilitas pembangkit itu butuh transmisi, butuh trafo, butuh jaringan listrik hingga masuk ke dalam masing-masing rumah gitu kan. Itu butuh biaya yang sangat besar. Nah, yang kedua sebaliknya, fixed cost-nya sangat besar, variable cost-nya itu sangat kecil. Hampir tidak ada tambahan biaya yang dibutuhkan untuk menambah produksi barang. Misalnya untuk produksi listrik gitu ya. Untuk bisa membangkitkan listrik itu kan butuh infrastruktur untuk pembangkit ya gitu kan. Itu butuh biaya yang sangat besar. Tapi dia mau produksi listriknya banyak, mau produksinya sedikit, mau nggak produksi, mau cuman tambah 1 kWh, itu biaya tambahannya itu hampir nggak ada. Contoh lainnya misalnya internet gitu. Kalau untuk provider internet itu kan untuk masuk ke dalam satu daerah dia kan butuh narik kabel gitu ya. Dia butuh biaya tuh untuk bisa melayani satu daerah. Nah, ketika dia sudah masuk jaringan ya ke dalam satu daerah, dia mau melayani 1 orang, 10 orang, atau 50 orang, itu tambahan biaya untuk masuk ke dalam satu rumah itu sangat kecil gitu dibandingkan dengan biaya untuk narik kabel awalnya itu. Terus karakter yang ketiga, average cost is always lower than its marginal cost. Jadi average cost-nya AC-nya itu akan selalu lebih rendah dibandingkan MC-nya. Ini terjadi karena apa? Biaya rata-rata itu akan selalu lebih rendah
dibandingkan dengan biaya marginnya untuk setiap jumlah barang yang diminta. Kenapa? Karena karena fixed cost-nya sangat besar, semakin dia tambah produksinya, biaya rata-ratanya itu akan selalu turun gitu. Jadi di dalam natural monopoly, kurva average cost itu berbentuk convex. Jadi berbeda dengan average cost pada umumnya ya. Kalau average cost kan bentuknya biasanya letter U gitu ya. Artinya pada titik tertentu dia akan turun seiring dengan bertambahnya produksi, tapi pada satu titik ketika produksinya bertambah itu biayanya akan bertambah juga, jadi bentuknya letter U. Nah, berbeda dengan natural monopoly karena fixed cost-nya sangat dominan sementara variable cost-nya sangat minim, si average cost-nya itu bentuknya akan mengikuti seperti average fixed cost. Jadi dia bentuknya downward sloping tapi convex gitu ya. Karena seiring dengan dia tambah produksinya, itu biaya rata-ratanya akan semakin turun gitu. Atau yang disebut sebagai economies of scale. Nah, kuantitas pasar yang diminta itu terpenuhi pada saat kurva permintaan atau demand memotong kurva AC-nya di titik terendah. Jadi misalnya ini AC-nya, ini adalah kurva permintaan ya, bentuknya kan gini, lurus. Nah ini kan dia memotong di dua titik ya, di titik yang ini sama di titik yang ini. Nah di titik yang ini itu kan keputusannya dia memproduksi dengan jumlah yang sangat kecil, akibatnya biayanya sangat tinggi kan, karena tadi fixed cost-nya sangat besar. Ketika dia produksi kecil ya berarti biaya rata-ratanya besar gitu. Artinya dia nggak mungkin produksi di sini, dia akan produksi di sini. Ketika dia memutuskan dengan jumlah produksi yang lebih besar, sehingga biaya rata-ratanya akan kecil gitu di sini. Dia akan memutuskan untuk memenuhi kebutuhan permintaan sejumlah Q dengan biaya rata-rata AC1. Nah, artinya ketika dipenuhi oleh satu penjual, ini adalah total biayanya ya kan, yang merah ini. Nah, terus bayangkan misalnya ada pemain baru nih, jadi nggak cuma satu pemain, ada dua. Taruhlah misalnya kayak layanan kereta api gitu ya, kan sekarang dipenuhi oleh PT KAI. PT KAI kan dia membangun infrastruktur tuh, dia bangun relnya, dia sediakan keretanya, dia sediakan tenaga kerjanya gitu kan, dia sediakan jadwal keberangkatannya dan lain-lain. Nah taruhlah misalnya ada perusahaan lain gitu ya, PT Aki gitu misalnya. Si PT Aki ini ingin menyediakan jasa layanan kereta api juga. Nah dia kan nggak mungkin ya pakai keretanya PT KAI atau dia pakai relnya PT KAI. Dia akan bikin rel sendiri, dia akan pakai keretanya sendiri. Sehingga sekarang tadinya si PT KAI itu memenuhi semua kebutuhan di dalam satu pasar, sekarang dibagi dua tuh, setengah dipenuhi oleh PT KAI, setengah dipenuhi oleh PT Aki misalnya. Jadi di sini kan setengahnya. Nah pada saat setengah Ki itu sekarang biaya rata-ratanya lebih tinggi kan di AC2 dibandingkan dengan yang pertama tadi. Karena skala ekonominya besar, biaya rata-rata lebih kecil. Tapi sekarang karena masing-masing memproduksi setengah Q, setengah Q, itu biaya rata-rata lebih tinggi di AC. Sebagai akibatnya total biayanya itu lebih tinggi pada saat ada dua pemain dibandingkan dengan satu pemain gitu. Jadi ini natural monopoly. Jadi dia sebetulnya paling efisien kalau cuma dikelola oleh satu perusahaan. Semakin banyak perusahaan yang masuk ke dalam pasar tersebut, semakin mahal biayanya. Ini kalau dua pemain ya. Kalau tiga pemain kan berarti dibagi tiga nih jumlah Q-nya. Makin tinggi lagi di atas. 4 makin tinggi lagi, 5 makin tinggi lagi. Makanya dia paling efisien kalau cuman dikelola oleh satu pemain gitu ya. Di sini gitu. Itu natural monopoly. Nah itu lanjut.
Kita sekarang bahas yang monopoli yang biasa-biasa aja gitu ya, bukan yang natural monopoli. Bagaimana seorang penjual tunggal itu memaksimalkan profitnya di dalam struktur pasar monopoli. Jadi di pasar monopoli itu kan hanya terdapat produsen tunggal ya kan, mono itu tunggal, poli itu penjual, jadi penjual tunggal. Sehingga saat produsen tersebut menambah kuantitas produksi, secara langsung itu dia akan mempengaruhi tingkat kelangkaan barang. Jadi berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Kalau pertemuan lalu kita bahas contohnya kan pisang goreng. Abang pisang goreng kan tiap pengkolan ada gitu ya. Jadi bayangin kalau dalam satu sebekasi gitu ada satu abang pisang goreng yang pada hari itu sakit, nggak bisa jualan, berarti dia nggak produksi kan. Nah, si satu abang ini mau dia jualan mau dia nggak jualan itu kan nggak akan mempengaruhi jumlah pisang goreng yang ada di Bekasi gitu, karena dia cuma satu dari sekian banyak abang-abang yang ada di tiap pengkolan. Nah, bandingkan dengan pasar monopoli gitu, penjualnya cuma satu. Kalau si penjual tersebut memutuskan untuk gak berjualan, tiba-tiba barang itu kan langka di pasar, gak ada sama sekali. Karena gak ada alternatifnya, gak ada alternatif barangnya, gak ada alternatif penjualnya. Barang yang mendadak langka, harganya mendadak tinggi gitu kan. Sebaliknya ketika si penjual tunggal itu memproduksi terlalu banyak banget dia jual, itu otomatis supply barang di pasar tersebut akan bertambah sehingga harganya akan jatuh. Nah, akibatnya setiap produsen tunggal menambah produksi barang, harga barang itu akan terus turun. Itu jadi beda dengan pasar persaingan sempurna. Mau dia produksi banyak, dikit, nggak produksi itu nggak ngaruh karena everyone is price taker. Di dalam pasar monopoli, sellernya itu price maker. Jadi setiap dia menambah produksi, harganya itu akan terus turun. Nah, harga yang akan semakin turun itu akan mempengaruhi atau mengurangi total revenue, marginal revenue, dan average revenue-nya. Nanti kita akan bahas dengan contohnya biar lebih jelas. Nah, ini sama juga di dalam pasar monopoli, MR itu marginal revenue akan selalu lebih rendah dibandingkan dengan average revenue yang AR-nya. Kenapa? Karena tadi harga itu akan selalu turun setiap jumlah produksi atau Q-nya bertambah. Sehingga AR dari pasar monopoli akan terus turun setiap Q-nya bertambah. Kita contohin ya. Jadi misalnya di dalam pasar monopoli itu ketika produsennya tidak memproduksi sama sekali, barangnya kan akan sangat langka sehingga harganya tinggi itu, tertinggi di 11. Semakin dia tambah jumlah produksinya 1, 2, 3 seterusnya sampai 8, harganya itu akan semakin turun. Kenapa? Karena tingkat kelangkaan barangnya akan terus berkurang, ya kan? Atau kita juga bisa lihat analisis kurva kan, ketika supply-nya bergeser ke kanan, itu harganya akan selalu turun. Nah, dari informasi dari dua kolom ini kita bisa hitung total revenue ya kan. Total revenue itu sampai atau harga dikalikan dengan Q atau jumlah produksinya, berarti dikaliin aja dua kolom ini, dapatkan 0 kali 11 0, 1 kali 10 10, 2 kali 9 18 dan seterusnya. Kemudian average revenue itu pendapatan rata-rata, jadi total revenue dibagi sama Q-nya, atau dengan kata lain harganya ya, ini adalah harga jualnya ya kan, atau permintaannya. Jadi kalau kita gambarkan, ini sumbu X-nya adalah jumlah barang yang diproduksi, sumbu Y-nya adalah cost atau revenue-nya. Ini kita bisa gambarkan ya, average revenue-nya. Jadi ketika jumlah kuantitasnya 1, average revenue-nya 10, semakin bertambah kuantitas barang yang diproduksi, average revenue semakin rendah ya kan, sampai
di titik ketika jumlah kuantitasnya 8, average revenue-nya cuma 3. Kita tarik garis, ini adalah average revenue-nya, atau sama dengan harga atau sama dengan permintaan gitu. Nah, terus sekarang kita hitung MR-nya nih. MR-nya kan berarti delta TR dibagi delta Q, perubahan ya. Delta TR ini perubahannya 10 dikurang 0 dibagi delta Q 1 dikurang 0 gitu kan. Kita hitung dapat ini. Jadi ini berapa perubahan dari pendapatan setiap kuantitasnya bertambah sebesar 1 unit. Karena setiap kuantitasnya bertambah harganya turun, MR-nya kan juga akan terus turun gitu ya. Yang kalau kita gambarkan itu bentuknya gini. Kalau kita perhatikan, ini AR, ini MR. MR itu biasanya akan selalu setengah dari AR di dalam pasar monopoli gitu. Jadi dia bentuknya gini, ini AR-nya, ini MR-nya. Beda ya dengan pasar persaingan sempurna di mana kan flat gitu kan. Karena price taker MR sama dengan AR sama dengan P sama dengan D, dia bentuknya rata, horizontal gitu. Tapi di dalam pasar monopoli setiap kuantitasnya bertambah itu harganya turun, makanya AR sama MR-nya itu bentuknya downward sloping. Nah, sekarang kan kita mau tahu ya, maksimisasi profit ya, di tingkat berapa sih si penjual ini memaksimalkan profitnya. Nah, sama seperti pasar persaingan sempurna, profit yang maksimal itu terjadi pada saat marginal revenue-nya sama dengan marginal cost-nya. Jadi MR sama dengan MC. Nah, MR-nya kan ini sudah kita gambarkan. Tinggal kita ketemuin aja sama MC-nya. Nah, MC ini yang ini ya, yang merah. Yang hijau ini adalah ATC-nya, average total cost. Jadi kita ketemukan kan ini MC, ini MR nih. Berarti di sini nih titik profit maksimalnya itu terjadi pada saat titik potong ini. Di sini. Jadi dia memaksimalkan profit kalau misalnya dia memproduksi di Q monopoli ini. Nah, pada saat dia memproduksi di Q monopoli ini, tingkat kelangkaan barangnya itu menciptakan harga di sini. Jadi pada saat Q-nya sekian, P-nya ini kan, P-nya kan yang ini, P-nya ini sekian. Ini adalah harga monopolinya, gitu. Nah, di tingkat produksi segini itu kan biaya rata-ratanya memotong di sini nih. ATC-nya ini kan biaya rata-rata. Ini biaya rata-ratanya nih, ya kan? Ini harganya, ini biaya rata-ratanya. Berarti untuk mengukur profit kan profit margin. Harga dikurangin dengan biaya rata-rata dikalikan dengan jumlah barang yang terjual atau jumlah barang yang diproduksi gitu. Berarti area ini nih, ini profitnya besar banget ya. Beda dengan pasar persaingan sempurna yang ketika dia dapat untung dikit aja itu ada pemain baru yang masuk kan, sehingga lama-lama profitnya impas. Nah, berbeda dengan itu di pasar monopoli, karena ada barrier to entry, si penjual tunggal ini bisa mempertahankan profit ya segini-gini aja terus. Caranya gimana? Caranya dia membatasi jumlah produksinya di Q monopolinya gitu. Nah, sebetulnya ada nih kerugian dari pasar monopoli di balik ada profit maksimisasi yang sangat besar yang dinikmati oleh penjual tunggal. Sebetulnya ada yang namanya welfare loss. Jadi di dalam pasar kan ini ada permintaan ya, kurva permintaan, kurva demand. Ini adalah kurva supply atau kurva penawaran. Titik equilibrium atau keseimbangan pasar tercapai pada saat kurva demand memotong kurva supply, ya kan? Di sini ini adalah kuantitas barang yang efisien. Ini adalah surplus konsumennya. Jadi surplus konsumen itu adalah
keuntungan atau manfaat yang diterima oleh pembeli ketika daya belinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar. Ini kan harga pasarnya. Ketika dia sanggup membeli di atas harga pasar, dia mendapatkan namanya surplus, ya kan? Namanya surplus konsumen. Sebaliknya, kalau ada penjual yang bisa jual di bawah harga pasar, berarti kan dia untung lebih besar. Itu namanya surplus produsen. Nah, surplus konsumen ditambah surplus produsen itu adalah surplus pasar. Ini yang menggambarkan berapa sih keuntungan atau manfaat yang dinikmati oleh perekonomian ketika terjadi keseimbangan pasar. Kita bandingkan dengan pasar monopoli ya. Jadi di dalam individu perusahaan itu kurva demand itu setara dengan average revenue kan, seperti yang sebelumnya kita bahas tadi. Jadi average revenue itu sama dengan harga, sama dengan kurva permintaan. Nah, supply itu ekivalen dengan marginal cost-nya, ya kan, karena semakin bertambah jumlah kuantitasnya, semakin besar cost-nya gitu kan. Ini namanya marginal cost. Nah, artinya untuk bisa efisien sebetulnya harusnya si penjual itu memproduksi pada saat kurva MC memotong kurva AC di Q efisien tadi dengan harga pasar yang efisien, ya kan? Tetapi di pasar monopoli itu penjual itu memutuskan untuk nggak memproduksi di keefisien. Kenapa? Karena profit maksimal terjadi bukan pada saat MC memotong AR, tapi pada saat MC memotong MR. Jadi dia nggak produksi di sini, tapi dia produksinya di sini pada saat profitnya maksimal. Pada saat profitnya maksimal itu ketika dia memutuskan untuk mengurangi jumlah kuantitasnya, ya kan, harusnya kan dia memproduksi di titik ini, tapi dia memutuskan untuk mengurangi produksi. Biar apa? Biar harganya itu naik. Harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga seharusnya, harga efisien pasarnya. Sebagai akibatnya apa? Ketika si penjual memutuskan untuk mengurangi produksi dan sebagai akibatnya harganya meningkat, itu surplus konsumennya berkurang kan. Tadinya kalau misalnya harganya di sini kan dia sanggup ya bayar gitu, tapi karena sekarang harganya naik, orang-orang ini udah nggak sanggup lagi beli, sehingga ini mencerminkan konsumen yang kehilangan surplusnya akibat harganya meningkat. Nah, si surplus konsumen yang hilang ini dicaplok kan sama si produsen, karena si produsen ini memutuskan untuk mengurangi jumlah produksi sehingga harganya naik, sehingga dia bisa menikmati surplus yang ini, ya kan. Surplus produsennya lebih besar dibandingkan dengan surplus produsen yang di kiri, yang dia dapat dari surplus yang tadinya harusnya jadi surplus konsumen. Nah, sekarang ada satu segitiga kecil ini kan yang bukan punya siapa-siapa. Ini kan tadinya punya surplus konsumen, tapi ini hilang karena sekarang harganya naik, ya kan, sehingga ini hilang. Ini juga tadinya punya surplus produsen, juga sebetulnya hilang. Kenapa? Karena si produsen memutuskan untuk menjual lebih sedikit, sehingga keuntungan yang ini hilang nih. Nah, segitiga ini di mana surplus hilang dan bukan punya siapa-siapa, itu namanya dead weight loss. Jadi dead weight loss ini adalah welfare loss atau kehilangan kesejahteraan yang diakibatkan oleh keputusan si penjual tunggal di dalam pasar monopoli untuk tidak memproduksi di tingkat yang efisien. Artinya dapat terbukti bahwa di dalam pasar monopoli itu alokasi sumber dayanya tidak efisien yang menciptakan si dead weight loss ini gitu. Nah, bagaimana cara pemerintah untuk mengurangi dead weight loss atau mengurangi dampak dari monopoli, atau bagaimana cara dia mencegah terjadinya monopoli? Yang pertama itu namanya antitrust law. Jadi melalui undang-undang, di setiap negara pasti ada yang namanya undang-undang anti monopoli. Tujuannya untuk meregulasi atau mengatur
terjadinya merger atau buyout atau akuisisi untuk membatasi kekuatan pasar. Jadi merger, buyout sama akuisisi sama-sama ketika dua perusahaan atau lebih bergabung menjadi satu gitu ya. Kalau merger itu misalnya perusahaan A sama perusahaan B bergabung menghasilkan entitas baru, itu namanya merger. Kalau buyout itu berarti perusahaan yang lebih besar membeli perusahaan yang lebih kecil, itu dipretelin tuh. Jadi perusahaan yang kecilnya itu hilang, diambil asetnya, itu namanya buyout. Tapi kalau akuisisi, perusahaan besar membeli perusahaan kecil itu tetap beroperasi dengan nama yang sama, tapi sekarang dia menjadi anak perusahaan yang besar tadi. Nah, mau merger, buyout atau akuisisi itu biasanya dilihat dulu sama pemerintah ketika dia bergabung, apakah pangsa pasarnya itu lebih besar dari minimal lebih besar dari 50% atau enggak. Misalnya gini, di provider di Indonesia kan cuma sedikit ya, dan pemain paling besarnya itu kan Telkomsel sama Indosat. Taruhlah misalnya Telkomsel itu pangsa pasarnya 35%, artinya 35% dari pengguna provider di Indonesia itu menggunakan Telkomsel. Terus misalnya Indosat itu pangsa pasarnya di bawahnya sedikit gitu ya, 30%. Artinya 30% dari pengguna provider itu menggunakan Indosat. Nah, ketika dia terpisah, mereka kan kurang lebih bersaing ya, 35% sama 30% itu menciptakan tingkat persaingan yang cukup sehat gitu kan. Mereka bersaing dari sisi promo harga, promo paket internet dan lain-lain gitu kan. Nah, misalnya si Telkomsel sama Indosat ini memutuskan untuk merger nih. Dia membentuk perusahaan yang baru gitu kan. Nah, ketika dia memutuskan untuk bergabung, berarti sekarang pangsa pasarnya nambah kan. 35% ditambah 35%. 65%, artinya apa? Satu perusahaan itu menguasai lebih dari setengah pangsa pasar. Dan ini dampaknya si perusahaan itu bisa menguasai pasar tersebut kan, karena lebih dari setengah itu dikuasai oleh satu pemain. Nah, undang-undang anti monopoli ini ada untuk mencegah hal tersebut terjadi. Jadi jangan sampai ketika dua perusahaan yang besar itu bergabung dan dia bisa menguasai satu pasar. Kebijakan yang kedua dengan ceiling price itu mungkin untuk tipe natural monopoly ya. Jadi dimungkinkan oleh pemerintah ada eksisnya satu pasar monopoli yang secara alami, tapi diatur harganya dengan harga eceran tertinggi, bukan terendah ya, ceiling price. Jadi tujuannya apa? Biar si penjual tunggal ini nggak seenak-enaknya bisa nentuin harga setinggi-tingginya gitu kan. Jadi diatur dengan pemerintah. Nah, pemerintah itu kan tetap dengan dia memaksa si harganya itu di bawah dari harga keuntungan si produsen, mau nggak mau selisihnya itu disubsidi kan, dibayar dengan subsidi pemerintah. Contohnya listrik ya, kayak kan penjualnya tunggal nih, PLN. Si pemerintah kan tetap mengatur kan harganya jangan sampai terlalu tinggi sehingga orang-orang miskin itu nggak sanggup pakai listrik gitu. Nah, selisih antara harga yang seharusnya dengan harga yang diatur oleh pemerintah itu ditutup dengan subsidi gitu. Hal kebijakan ketiga yang bisa dilakukan itu dengan state-owned enterprises. Jadi oke lah tetap ada pemain tunggal, tapi itu perusahaannya milik negara. Jadi badan usaha milik negara. Jadi pemerintah dapat menasionalisasikan perusahaan monopoli dan menjadikannya sebagai BUMN atau badan usaha milik negara. Itu juga tertuang, kalau di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang intinya menyatakan bahwa sumber daya yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak itu dikelola oleh negara. Makanya kayak listrik, minyak bumi, gas itu yang punya kan BUMN kan, ada PLN, Pertamina, Pertagas gitu ya. Tujuannya biar
Kalau misalnya dikelola oleh BUMN, setidak-tidaknya dia tidak hanya berpikir tentang bagaimana memaksimalkan profit, tapi juga bagaimana mesejahterakan rakyat gitu. Nah, ada juga yang bilang ya udah nggak usah ngapa-ngapain, do nothing gitu ya. Artinya ada argumen yang bilang bahwa welfareless yang tadi tuh, kesejahteraan yang hilang akibat adanya keberadaan dari pasar monopoli itu lebih kecil efeknya dibandingkan dengan ongkos politik dari intervensi pemerintah manapun. Jadi misalnya untuk membuat undang-undang anti monopoli ini kan butuh lobby-lobby politik ya dari legislator, dan itu biaya politiknya nggak murah. Untuk menetapkan ceiling price itu juga butuh disubsidi oleh pemerintah, dan itu juga nggak murah. Untuk membentuk BUMN kan butuh modal, dan itu juga nggak murah. Nah, si argumen ini bilang bahwa ya udah, daripada susah-susah untuk bikin undang-undang, untuk menetapkan dan mensubsidi harga untuk membangun BUMN, ya udah nggak usah ngapa-ngapain aja gitu, diterima nasib aja bahwa setiap adanya pasar monopoli itu pasti ada welfareless-nya gitu. Oke, sekian pembahasan mengenai pasar monopoli. Terima kasih dan sampai jumpa.